Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ustaz sekalian, untuk pembelajaran hadis kita itu buka halaman 10 hadis tentang Islam. Kemarin sebelum ujian kita sudah membacanya lewat daring juga. Nah, sekarang kita akan membahas isi kandungan dari hadis tersebut. Simaklah ulasan dari ustaz berikut ini. Baiklah anak ustaz, inilah hadis yang kita pelajari sebelum ujian kemarin. Sekarang kita masuk ke kandungan hadis. Hadis di atas menjelaskan tentang rukun Islam, yaitu syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Salah satu rukun Islam tersebut adalah perintah untuk mendirikan solat. Solat 5 waktu sehari semalam yang Allah syariatkan untuk menjaga sarana komunikasi antara Allah dengan seorang muslim di mana ia berdoa kepadanya. Artinya solat yang kita lakukan itu merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah. Juga untuk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga ia memperoleh kedamaian jiwa dan badan yang dapat membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Solat merupakan tiang agama. Ia sebagai rukun terpenting Islam setelah 2 kalimat syahadat. Seorang muslim wajib memeliharanya semenjak usia balik atau dewasa hingga dia meninggal. Ia wajib memerintahkannya kepada keluarga dan anak-anaknya semenjak usia 7 tahun dalam rangka membiasakannya. Nah, baiklah kita masuk ke hadis yang kedua ya. Baiklah anak ustaz, kita masuk ke hadis yang kedua tentang solat. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus sholawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamara ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Nah, baca berulang-ulang ya sampai hafal nantinya. Lalu kosakatanya, masalus sholawati, perumpamaan solat, khamsi 5, nahrin jarin, sungai mengalir, babi pintu, yang tasilu mandi, kulla yaum, setiap hari. Terjemahan hadis dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan solat 5 waktu adalah ibarat sebuah sungai yang airnya mengalir di depan pintu rumah salah seorang kamu. Ia mandi dengan air itu tiap hari 5 kali. Nah, kandungan hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan kedudukan solat dalam ajaran Islam. Solat adalah ibadah yang paling pokok. Solat merupakan tiang agama. Solat juga dalam membedakan orang yang benar-benar beriman dengan orang yang ingkar terhadap ajaran Islam. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa keutamaan solat 5 waktu diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti sebuah sungai yang airnya selalu mengalir dan melimpah. Sungai itu terletak di depan pintu rumah. Ia mandi dengan air sungai itu setiap hari 5 kali. Solat yang dikerjakan itu dengan teratur akan membawa manfaat yang besar. Antara lain, solat dapat menghilangkan kotoran batin sebagaimana mandi menghilangkan kotoran lahir. Orang yang mendirikan solat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Ini menunjukkan orang yang mendirikan solat sehari semalam, kesucian dan kebersihan hatinya itu terjaga. Nah, orang yang tidak pernah solat 5 waktu hatinya akan selalu gelisah, jiwanya tidak tenang atau tentram, pikirannya tidak jernih, pola dan tingkah lakunya tidak teratur. Ia tidak segan-segan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melakukan solat 5 waktu sehari semalam jiwanya akan tenang, pikirannya jernih, hatinya tentram, tidak gelisah dalam menghadapi persoalan karena kotoran batinnya telah dicuci dengan solat 5 waktu. Di dalam solat kita menghadap atau berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta alam. 5 kali kita mendirikan solat berarti 5 kali pula kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi solat sunnahnya ya. Hal ini membuat kita selalu mengingat Allah. Orang yang selalu menyebut asma Allah akan terhindar dari perbuatan tercela dan hina. Jadi solat yang kita kerjakan anak-anak akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada beberapa pendapat bahwa melakukan solat terutama rukun-rukun fi'li atau gerakan-gerakan anggota badannya dan dikerjakan dengan tertib serta terus-menerus, maka badannya akan selalu segar dan sehat. Ini disebabkan karena gerakan-gerakan dalam solat dapat memperlancar peredaran darah dan mengendorkan urat-urat yang kaku. Jadi gerakan solat kita bermanfaat untuk fisik kita sendiri. Orang yang hendak mendirikan solat disyaratkan harus suci lahir dan batin, mengambil wudhu, suci dari hadas kecil dan hadas besar, pakaian suci, tempat sujud kita juga harus suci. Kebersihan lahir dan batin ini kewajiban sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersihan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kebersihan batin dapat menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang timbul dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Nah, anak-anak ustaz sekalian, itulah penjelasan tentang hadis yang kita bahas hari ini, yaitu hadis yang kedua. Dan juga pembahasan yang hadis sebelumnya, pembahasan hadis pertama. Untuk tugasnya, kalian baca hadis ini beserta artinya. Kalian boleh rekam dan kirimkan ke ustaz. Anak-anak ustaz, cukup sekian pembelajaran hadis kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.